Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Cindy Brilianti dengan NIM K00231198. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Genite Uropoetica dan juga reproduksi. Materi pertama yaitu OGM atau organ genitalia maskulina. Nah, jadi di genitouropoetika dan juga reproduksi ini terdapat tiga bahasan. Yang pertama itu OGM, organ genitalia maskulina, kemudian ada OGF, organ genitalia feminina, dan juga yang terakhir ada sistem uropoetika. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama, ereksi. Bagaimana sih mekanisme yang terjadinya ereksi pada pria? Jadi, ereksi pada pria itu terjadi apabila seorang pria itu mendapatkan rangsangan. Nah, entah itu rangsangan visual atau penciuman atau rangsangan langsung. Nah, setelah mendapatkan rangsangan itu, maka rangsangan itu akan dikirim menuju sistem saraf pusat. Nah, setelah menuju sistem saraf pusat, maka akan dikirim lagi menuju medspin atau medulla spinalis cabang sakralis 2 sampai dengan 4. Nah, setelah itu maka akan ditransfer oleh neurotransmitter menuju ke penis. Setelah dari itu maka akan terjadi beberapa proses seperti ini. Ini adalah isi dari penis. Misalnya, ini adalah corpora cavernosa. Corpora cavernosa penis ada dua, yaitu yang atas, yang sama yang bawah. Nah, setelah itu ini adalah otot-otot polosnya. Nah, neurotransmitter yang tadi dia akan memiliki asetilkolin. Nah, asetilkolin itu akan masuk ke dalam penis dan akan menempel pada reseptornya. Setelah dia menempel dengan reseptornya, dia akan mengubah arginin beserta oksigen menjadi nitrogen oksida dan juga citrulline. Nah, proses ini dinamakan sintase nitrik oksida. Nah, setelah itu dia akan menembus otot polos. Ini di sini kan otot polos. Dia akan menembus otot polos, kemudian dia akan mengaktifkan NO ini akan menembus otot polos dan akan mengaktifkan enzim. Nah, nama enzimnya adalah guanil siklase. Nah, si enzim guanil siklase ini di otot polos dia akan mengubah GTP atau guanin trifosfat menjadi CGMP atau siklik guanin monofosfat. Nah, setelah itu maka dia akan melepaskan K+. Setelah melepaskan K+, maka dia akan mengakibatkan otot polos di corpora cavernosa ini mengalami vasodilatasi. Setelah vasodilatasi, maka arteri yang berisi banyak darah akan mengisi rongga-rongga di corpora cavernosa penis. Nah, ibaratnya kan penis kan seperti ini, bulat. Nah, corpora cavernosa ada dua buah di sini. Arteri itu membawa banyak darah masuk. Tadi kan karena ototnya vasodilatasi atau relaksasi, maka arteri yang berada di tengah-tengah corpora cavernosa itu akan banyak masuk. Sehingga aliran darah balik atau vena yang ada di sekitarnya, di sekitar sini, 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 itu akan terdesak. Sehingga aliran darah balik itu tidak dapat keluar. Nah, sehingga vena-vena ini akan tertutup oleh desakan dari arteri darah dari arteri yang masuk. Nah, oleh karena itu terjadilah ereksi pada pria. Nah, ereksi ini dia dipengaruhi oleh saraf parasimpatis sakralis 2 hingga 4. Kemudian ejakulasi. Setelah ereksi, maka akan terjadilah ejakulasi. Ejakulasi sendiri ini terdiri dari dua fase. Fase yang pertama itu namanya fase emisi. Nah, fase emisi ini adalah transmisi cairan semen ke uretra. Nah, cairan semen itu kan dia dihasilkan oleh tiga kelenjar di pria, yaitu ada kelenjar prostat, kemudian ada vesicula seminalis, dan juga ada bulbo uretralis. Nah, dia akan memasukkan cairan semen itu dari tiga kelenjar tadi ke uretra ini, saluran uretra ini, beserta sperma dari ductus deferens juga. Saat terjadinya emisi atau memasukkan cairan ke uretra ini, maka dinding dari ductus deferens ini akan berkontraksi sehingga sperma yang ada di epididymis akan mengalir menuju ke uretra dan juga
Vesicula seminalis juga akan berkontraksi sehingga mengeluarkan sekretnya menuju uretra. Glandula prostat juga akan berkontraksi sehingga mengeluarkan sekretnya ke uretra. Begitu juga dengan glandula bulbouretralis, dia akan mengeluarkan sekretnya menuju ke uretra. Yang kedua adalah ejakulasi, keluarnya cairan semen, semua cairan tadi, sini, keluar dari ostium uretra externum. Ini adalah ostium uretra externum. Dan kemudian keluarlah dia menuju luar tubuh. Nah, ejakulasi sendiri itu terjadi karena kontraksi dari arteri halicini, kemudian kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan juga ischiocavernosus. Dia akan membantu keluarnya cairan semen dan juga sperma dari uretra pria. Setelah itu akan ada dorongan mekanis dan keluarlah si cairan semen tadi. Untuk ejakulasi ini dia dipengaruhi oleh saraf simpatis, reseptor afren atau nervus pudendus, segmen lumbal 1 hingga lumbal 3. Sedangkan ereksi dia parasimpatis. Ingat aja kalau ereksi ada airnya, berarti dia parasimpatis. Ada air, sama-sama ada airnya. Nah, sedangkan kalau ejakulasi dia kan nggak punya air, berarti dia sisanya yaitu simpatis. Nah, bedanya itu kalau simpatis tadi kan dia melalui segmen sakral 2 hingga 4, kalau ejakulasi ini lumbal 2, lumbal 1 sampai dengan 3. Nah, kemudian apa sih kelenjar-kelenjar yang berperan saat terjadi ereksi dan ejakulasi tadi? Nah, di sini tuh ada 3 kelenjar yang berperan. Yang pertama tadi udah saya sebutkan, yaitu si vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan di sini nanti ada kelenjar bulbouretralis. Nah, yang pertama itu adalah glandula vesicula seminalis. Nah, glandula vesicula seminalis ini dia terdapat sepasang dekstra dan sinistra. Kemudian dia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu dia akan menghasilkan sekret atau cairan yang ada pada cairan semen. Jadi dia itu menyumbang paling banyak komposisi di cairan semen, yaitu sekitar 60 hingga 70%. Nah, kemudian si sekret tadi itu dia mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Fruktosa sendiri berfungsi untuk menutrisi si sperma, dan sedangkan prostaglandin dia membantu motilitas dari sperma itu. Nah, kemudian dinding-dinding dari vesicula seminalis ini kan dia kayak berongga-rongga gitu. Nah, dinding-dindingnya ini dia akan berkontraksi selama terjadi ejakulasi untuk mengeluarkan isinya. Jadi, isinya itu akan terdorong menuju ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu apa? Ductus ejaculatorius itu gabungan dari pertemuan dari ductus deferens dan juga vesicula seminalis, namanya ductus ejaculatorius. Nah, kemudian cairan dari vesicula seminalis tadi akan menuju ductus ejaculatorius, kemudian ke uretra. Kemudian yang terakhir dia itu berperan untuk koagulasi semen saat ejakulasi. Nah, saat ejakulasi, semen ini agar bisa diam dan masuk di vagina wanita, dia itu harus dikoagulasikan atau dibekukan sementara. Jadi, saat dia masuk ke dalam vagina, maka dia akan mengkoagulasi dan menempel pada dinding-dinding vagina. Kemudian ada vaskularisasi dan juga inervasi dari glandula vesicula seminalis. Yang pertama ada arteri. Dia divaskularisasi oleh dua arteri, yaitu vesicalis inferior dan juga rectalis media. Dan venanya dia akan bermuara ke vena iliaca interna. Kemudian untuk inervasinya dia diinervasi oleh plexus. Plexus itu anyaman saraf. Plexus prostaticus cabang dari plexus hypogastricus inferior yang akan memberikan percabangan pada glandula vesicae. Untuk limfe, dia akan limfenya akan menuju nodi limfatiki iliaci interni. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah arteri. Tadi dia divaskularisasi oleh dua arteri, yaitu ini vesicalis inferior. Vesicalis inferior itu dan juga arteri rectalis mediana. Nah, dua itu asal mulanya itu dari arteri besar aorta abdominalis, kemudian dia akan menuju ke iliaca communis yang dekstra, kemudian menuju ke
iliaka interna, kemudian dia menuju ke iliaka interna cabang yang anterior atau yang depan, kemudian akan menjabang menjadi rectalis media, arteri vesikalis inferior, dan juga yang lain. Untuk venanya, vena kan pembuluh darah balik ya, maka dia ujung-ujungnya dia itu akan bermuara di vena iliaca interna di sini. Kemudian untuk persarafannya, inervasinya, dia dipersarafi tadi oleh plexus prostaticus. Nah, di sini ya, dia kelihatan menginervasi dari glandula vesikalis, vesicula seminalis. Dia ini cabang dari plexus hypogastricus inferior. Kemudian untuk limfenya, dia akan menuju noduli limfatiki iliaci interni. Ini. Kemudian setelah itu ada glandula prostat. Glandula prostat ini dia memiliki 5 zona, yaitu ada yang preprostatika. Di sini pre berarti sebelum prostat, berarti sebelum prostat, dan sesudah vesika urinaria. Kemudian ada yang transisional. Nah, zona transisional ini paling sering terjadi BPH atau benign prostat hiperplasi. Nah, karena dia sering terjadi BPH, maka eh, di dalamnya itu akan mengalami hiperplasi sehingga nanti uretranya akan terjepit dan akan mengalami gangguan berkemih. Kemudian dia itu 20% sering terjadi cancer juga di sini, terjadi kanker prostat. Kemudian setelah transisional ada periuretral. Periuretral yang ini. Setelah itu ada sentral yang ini dan juga terakhir ada zona periferal. Nah, zona perifer ini dia paling sering terjadi kanker prostat, yaitu mencapai 75%. Kemudian glandula prostat ini memiliki beberapa fungsi juga, yaitu yang pertama dia akan menghasilkan cairan yang mengandung asam sitrat dan juga fosfat asam. Nah, kedua cairan itu dia kan keluar saat ejakulasi. Nah, fungsinya untuk karena kedua cairan itu bersifat alkalis, maka kedua cairan itu berfungsi untuk menetralkan asam dari vagina. Kenapa vagina itu terdesain untuk asam? Karena alat reproduksi pada pria dan juga wanita itu memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, pada wanita, vesika urinaria atau kandung kemihnya itu terletak sangat dekat dari luar, yaitu dari vagina sendiri pun dia sangat dekat. Sedangkan untuk laki-laki kan dia jauh ya, dari penis kemudian akan masuk masuk masuk. Nah, itu masih jauh. Jadi kalau kemungkinan terjadi serangan infeksi, maka laki-laki memiliki kemungkinan lebih kecil daripada wanita. Karena wanita kan jaraknya dekat. Nah, oleh karena itu desain dari vagina wanita itu didesain asam sehingga jika ada bakteri atau jika terjadi infeksi, maka dia itu akan mati terlebih dahulu di situ benda-benda asingnya. Nah, oleh karena itu, cairan semen membutuhkan sekret dari glandula prostat ini untuk menetralkan asam dari vagina itu. Kemudian vaskularisasi dan inervasi dari glandula prostat, dia ini mirip-mirip dengan vesikula seminalis tadi. Cuman bedanya untuk arterinya itu di sini dia adalah cabang-cabang dari arteri punyanya vesikula seminalis. Tadi kan vesikula seminalis itu arteri vesikalis inferior dan juga rectalis media. Nah, sedangkan glandula prostat ini adalah cabang-cabangnya. Nah, untuk venanya dia akan membentuk plexus venosus prostaticus dan bermuara ke vena iliaca interna. Untuk inervasinya dia oleh plexus hypogastricus inferior masih sama dengan yang tadi dan limfenya juga masih sama. Iliaci interni. Nah, ini untuk arterinya cabang dari vesikalis inferior. Ini cabangnya. Untuk venanya sama, bermuara pada vena iliaca interna dan membentuk plexus venosus prostaticus. Untuk inervasinya plexus hypogastricus inferior. Untuk limfanya noduli limfatik iliaci interni. Nah, yang terakhir adalah glandula bulbouretralis atau
Cowpea, glandula Cowpea. Nah, glandula Cowpea ini sangat kecil, dia itu terdapat sepasang. Dia terletak setelah glandula prostat dan juga dia memiliki fungsi menghasilkan sekret saat ereksi atau ejakulasi sebagai pelumas sebelum berhubungan seksual atau koitus. Jadi, untuk mempermudah masuknya menuju vagina, maka glandula Cowpea ini akan menghasilkan sekret sebagai pelumas. Kemudian kita akan menuju materi kedua yaitu OGF, organ genitalia feminina. Nah, ini adalah gambaran dari OGF interna. Ya, mulai dari ovarium, kemudian ada tuba uterina, kemudian ada uterus, kemudian ini cervix, kemudian keluar ke vagina. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih proses fertilisasi sperma itu saat masuk saat masuk ke vagina wanita, dia itu tidak serta-merta langsung masuk menuju rahim, terus langsung tiba-tiba ke tuba uterina itu enggak. Jadi sperma itu awalnya dia kan tadi sudah saya jelaskan, dia akan menempel pada dinding-dinding vagina. Nah, dia akan menempel pada dinding-dinding vagina oleh sekret dari glandula vesicula seminalis. Nah, fungsinya dia itu untuk fungsinya kenapa dia harus nempel sih? Kenapa harus dikoagulasi atau dibekukan di situ? Supaya nanti setelah koitus dia itu enggak keluar dengan sia-sia. Jadi nanti dia nggak bisa masuk ke tuba uterina. Nah, setelah koagulasi eh, gimana sih dia bisa ke tuba uterina kalau dia diajak koagulasi di dinding vagina? Nah, si glandula prostat tadi itu dia mempunyai sekret yang namanya fibrinolisin. Tugas dari fibrinolisin ini untuk memecah dari koagulasi di vagina itu. Sperma di vagina tadi dipecah koagulasinya oleh si fibrinolisin sehingga sperma-sperma tadi bisa masuk ke uterus, kemudian kemudian ke tuba uterina dan juga kan dia jalan-jalan-jalan menuju tuba uterina itu kan spermanya banyak ya. Nah, dia akan menemukan ovum itu biasanya di ampula tuba uterina. Ampula tuba uterina itu di sini, di sini. Jadi kan awalnya dia menempel di sini nih. Nah, sama fibrinolysin dipecahkan koagulasinya sehingga dia bisa masuk. Kemudian dia mencari ovum dan bertemu di sini. Kemudian dia akan mengalami fertilisasi. Nah, dia kan akan mengalami fertilisasi di ampula recti, di ampula tuba uterina ini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi, ovum wanita itu mempunyai beberapa perlindungan. Yang pertama itu ada corona radiata, yang ini paling luar, warna orange-orange. Kemudian ada zona pellucida, barulah dia akan bertemu dengan inti dari ovum itu. Nah, tugas dari sperma ini kan dia harus menembus corona radiata, harus menembus zona pellucida. Nah, si sperma ini kan dia terdiri dari kepala, kemudian leher, kemudian ekor. Di kepalanya ini dia mempunyai akrosomal, akrosomal yang merah-merah ini. Nah, itu mengandung enzim. Nah, enzimnya itu dia nanti akan melekat pada reseptor pada zona pellucida milik ovum. Jadi setelah menembus corona radiata, dia harus menempel pada si reseptor ini yang kuning ini, ZP3 namanya. Dia harus connect dengan ZP3 sehingga kalau sudah connect, maka si akrosomal ini akan meluruh sehingga terbukalah zona pellucida. Tugasnya akrosomal itu adalah meluruhkan si zona pellucida supaya inti dari sperma ini bisa masuk untuk menemui ovum. Nah, setelah masuk, maka eh, ovum ini akan mendeteksi bahwa oh sudah ada yang masuk. Berarti zona pellucida ini akan mengeras kembali. Dia itu dikeraskan oleh ini si granula kortikal. Granula kortikal ini akan
mengeraskan kembali zona pelusida sehingga yang masuk hanya bisa satu sperma. Seperti itu. Kemudian ada proses nidasi atau penempelan dari zigot. Nah, setelah mengalami fertilisasi, maka em, hasil fertilisasi akan berkembang, berkembang, berkembang. Kemudian saat sampai di sini, dia itu namanya sudah blastokista. Jadi blastokista itu nanti akan menuju uterus kan, menuju rahim. Kemudian dia seharusnya menempel di sini. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama prosesnya itu ini namanya blastokista. Jadi ketika blastokista ini terapung bebas di uterus, maka dia akan melekat ke dinding dinding uterus atau ke lapisan endometrium. Nah, kemudian Chordaceae trophoblastik milik blastokista itu akan mulai menembus dinding rahim atau endometrium. Ini kan mulai menembus-tembus nih. Kemudian setelah itu, eh, korda sel trophoblastik tadi akan semakin lanjut menggali ke dalam endometrium itu, sehingga menyediakan lubang untuk blastokista itu untuk diam di situ. Dan tepi antara sel-sel di jaringan trophoblastik itu akan berdisintegrasi. Nah, setelah itu, ketika penempelan atau implantasinya sudah tuntas, semua blastokista itu masuk ke dalam dinding rahim, embrio itu masuk, kemudian blastokista seluruhnya itu akan terkubur di endometrium tadi. Kemudian dia akan mulai tumbuh, berkembang. Terakhir, kita akan membahas sistem uropoetika. Bagaimana sih perjalanan urin pada manusia itu? Jadi urin pada manusia itu dibentuk oleh ginjal. Ginjal kita ada dua, yaitu dextra dan juga sinistra. Ginjal kanan itu atau ginjal dekstra letaknya itu lebih rendah. Kenapa seperti itu? Karena terjadi desakan oleh hepar atau hati di atasnya, makanya dia lebih rendah. Nah, kemudian kan urin itu dibentuk oleh ginjal ya. Nah, setelah dibentuk oleh ginjal, mengalami proses di sini, dia akan keluar melalui melalui pelvis renalis, kemudian menuju ke ureter atau saluran kandung kemih. Nah, ureter ini akan membawa urin tersebut menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian untuk ditampung sementara. Nah, ini vesika urinaria kita. Setelah ditampung sementara, begitu waktunya tiba, maka akan keluar dari uretra. Setelah itu, bagaimana sih proses terbentuknya urin itu? Jadi, urin itu dibentuk di ginjal kan. Di ginjal itu, nah, terdapat ini semua. Awalnya akan terjadi filtrasi atau penyaringan di glomerulus. Ini yang merah ini. Kemudian setelah itu, di glomerulus mengalami filtrasi atau penyaringan. Nama hasil akhirnya itu adalah urin primer. Setelah itu akan dibawa menuju tubulus contractus proximal yang hijau ini dan akan mengalami reabsorpsi atau penyaringan lagi. Kan udah disaring, misalnya masih ada yang lolos, itu akan disaring kembali. Nah, setelah itu dia akan menuju ke Ansa Henle atau lengkung Henle yang descendant yang turun, kemudian naik ke Ansa Henle yang ascendant, kemudian akan menuju tubulus distal untuk diaugmentasi. Nah, di sini dia mengalami augmentasi, kemudian akan disalurkan ke ductus colligentes. Nah, barulah dia akan keluar ke pelvis ginjal, kemudian dia akan ke ureter, kemudian dia ke vesika urinaria, dan juga uretra, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih refleks dari berkemih? Kenapa kita bisa tahu kalau kita harus berkemih seperti itu? Nah, awalnya, jadi refleks berkemih ini eh, ditentukan oleh dua, yaitu kontraksi berkemih dan juga korteks cerebellum. Jadi ketika kandung kemih kita itu terisi penuh sesuai dengan eh, isi maksimalnya, maka reseptor di situ tuh akan meregang. Ketika reseptor ini meregang, maka dia akan menghambat neuron motorik ke sphincter eksternum. Nah, di situ juga ada korteks cerebrum. Seharusnya korteks cerebrum ini dia itu eh, satu
satu jalan dengan neuron motorik. Jadi yang ini menghambat, ini tidak menghambat. Jadi karena kandung kemih terisi reseptornya regang, maka dia akan menghambat si neuron motorik. Nah, karena reseptornya regang tadi, maka dia akan menstimulasi saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini dia akan mensimulasi kandung kemih untuk berkontraksi. Jadi karena reseptor regang tadi, kemudian eh, terstimulasilah saraf parasimpatis, kemudian dia akan menyuruh untuk kontraksi kandung kemih. Setelah itu, sphincter uretra internum yang di sini itu akan terbuka. Sehingga kandung kemih itu akan terbuka ketika kandung kemih itu berkontraksi. Karena ini berkontraksi kan kayak gini, kemudian sphincternya ini kebuka. Nah, setelah itu kita berkemih. Setelah itu kita berkemih. Nah, kemudian tadi yang neuron motorik itu kan dia dihambat oleh reseptor gang karena kandung kemih terisi itu. Maka karena dia terhambat, sphincter uretra externum yang di sini itu dia akan membuka ketika neuron motorik itu dihambat tadi. Nah, jika dia tidak dihambat, jika dia sejalan dengan korteks cerebellum, maka sphincter ureter externum itu yang di luar, jalan dari keluarnya urin kita, maka itu akan tetap tertutup dan kita tidak bisa berkemih. Nah, karena dia berjalan tidak, karena dia tidak sejalan dengan kontraksi berkemih ini, maka terbukalah si sphincter ureter externum yang di sini sehingga kita bisa berkemih. Sekian dari saya. Terima kasih.